Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvin Nurasana dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Baik, langsung saja. Jadi, konseling individual adalah pertemuan antara konselor dengan seorang klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa report dan konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Pelaksanaan konseling individual dapat dilakukan secara langsung berhadap-hadapan atau melalui media elektronik, misalnya telepon, chatting, email, web, dan lain sebagainya. Konseling melalui media elektronik perlu mempertimbangkan kapasitas guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menangani kendala komunikasi yang tidak memperlihatkan ekspresi peserta didik atau konseling selama konseling berlangsung. Konseling individual harus dilakukan dalam suasana yang aman dan nyaman bagi peserta didik atau konseli. Konseling individual berhadap-hadapan langsung dan harus diselenggarakan dalam ruangan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik atau konseli. Begitu pula melalui e-konseling juga harus tereksploitasi. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap dalam konseling. Nah, tahap dalam konseling ini ada 3, yaitu yang pertama tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor sehingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien mengemukakan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut. 1. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Selanjutnya, membuat penafsiran dan penjajakan dan juga menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Nah, kontrak ini berisi kontrak waktu, kontrak tugas, dan juga kontrak kerjasama. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada A. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. B. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Nah, ini terjadi karena klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Terus juga konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar-benar peduli terhadap klien. Dan yang C, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap terjaga baik oleh pihak konselor maupun pihak klien. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal, yaitu 1. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan juga dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu teknik umum konseling. Teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Nah, teknik umum konseling ini ada 22 teknik. Yang pertama yaitu teknik perilaku attending. Yang kedua yaitu teknik empati. Yang ketiga teknik refleksi. Yang keempat teknik eksplorasi. Yang kelima teknik menangkap pesan. Yang keenam teknik pertanyaan terbuka. Yang ketujuh teknik pertanyaan tertutup. Yang kedelapan teknik dorongan minimal. Yang kesembilan teknik interpretasi. Yang kesepuluh teknik mengarahkan. Yang ke-11 teknik menyimpulkan sementara. Yang ke-12 teknik memimpin. Yang ke-13 teknik fokus. Yang ke-14 teknik konfrontasi. Yang ke-15 teknik menjernihkan. Yang ke-16 teknik memudahkan. Yang ke-17 teknik diam. Yang ke-18 teknik mengambil inisiatif. Yang ke-19 teknik pemberi nasihat. Yang ke-20 teknik pemberian informasi. Yang ke-21 teknik merencanakan. Dan yang ke-22 teknik menyimpulkan.
Nah, selanjutnya di sini juga ada komponen dalam konseling individual. Dalam layanan konseling individual berperan dua pihak, yaitu seorang konselor dan juga seorang klien. Nah, apa sih konselor itu? Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan profesional untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling perorangan atau individual. Dalam layanan konseling individual, konselor menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling melalui operasionalkan pendekatan, teknik, dan asas-asas konseling terhadap seorang klien. Dalam proses konseling, selain media pembicaraan verbal, konselor juga dapat menggunakan media tulisan, gambar, media elektronik, dan media pengembangan tingkah laku. Semua hal itu diupayakan konselor dengan cara-cara cermat dan tepat demi tertangkasnya masalah yang dialami kliennya. Apa sih itu klien? Nah, klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah atau setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Klien menanggung semacam beban, unek-unek, atau mengalami suatu kekurangan yang ia ingin isi atau ada sesuatu yang ingin perlu dikembangkan pada dirinya. Semuanya itu agar ia mendapatkan suasana pikiran dan perasaan yang lebih ringan, memperoleh nilai tambahan, hidup lebih berarti, dan hal-hal positif lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam rangka kehidupan dirinya secara menyeluruh. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan konseling individual. Nah, dalam pendekatan konseling individual ini ada pendekatan gestalt, pendekatan behavioral, pendekatan relation emotif terapi, ada pendekatan psikoanalitik, ada pendekatan client center, dan juga ada pendekatan realistis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Selvia, NIM 1815-20002. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5, UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling individual, tujuan konseling individual, tahapan-tahapan konseling individual, teknik-teknik konseling individual, komponen-komponen konseling individual, dan pendekatan-pendekatan konseling individual. Pengertian konseling individual yaitu suatu proses pemberian layanan bimbingan dan konseling dari konselor kepada klien secara langsung, tatap muka, dan secara perorangan guna menyelesaikan masalah pribadi klien. Tujuan konseling individual yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat umum lainnya. Memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap umat beragama yang lainnya dan saling menghormati dan saling menjaga hak dan kewajibannya masing-masing. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat, memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah internal atau pribadi diri sendiri maupun orang lain. Tahapan-tahapan konseling individual. Yang pertama, tahapan awal konseling. Konselor harus bisa membangun hubungan dengan klien guna menyelesaikan permasalahannya dengan cara berdiskusi. Yang kedua, memperjelas dan mengidentifikasi permasalahan klien. Yang ketiga, membuat penjajakan alternatif guna menyelesaikan permasalahan klien. Yang keempat, menegosiasikan kontrak waktu. Sebelum melakukan proses konseling, konselor dan klien harus bisa menentukan waktu yang akan ditempuh dalam proses konseling.
Tahap pertengahan. Yang pertama, konselor harus bisa mengeksplorasi permasalahan klien lebih dalam lagi. Yang kedua, konselor harus bisa menjaga hubungan dengan klien agar tetap terpelihara, karena klien lebih senang diajak berbicara dalam proses konseling, dan konselor harus bisa menggunakan teknik-teknik yang kreatif dalam melaksanakan konseling. Tahap pengakhiran konseling individual. Yang pertama, konselor dan klien menyimpulkan proses konseling yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, mengevaluasi proses konseling yang telah dilakukan. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Teknik-teknik konseling individual. Yang pertama, attending. Konselor harus bisa menampilkan perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Yang kedua, empati. Konselor harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga, refleksi. Konselor harus bisa memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat, eksplorasi. Konselor harus bisa menggali lebih dalam lagi perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang kelima, paraphrasing atau menangkap pesan utama. Konselor harus bisa mengambil inti utama dari pembicaraan yang dialami oleh klien. Yang keenam, pertanyaan terbuka. Konselor memancing klien untuk bisa mengungkapkan kembali pikiran, perasaan, dan pengalaman klien. Yang ketujuh, pertanyaan tertutup. Konselor memberikan pertanyaan tentang apakah, adakah, dan klien menjawab ya atau tidak. Yang kedelapan, dorongan minimal. Konselor memberikan dorongan dengan kata-kata yang singkat seperti oh, ya, terus, lalu. Yang kesembilan, interpretasi. Konselor mengulas kembali pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dialami oleh klien. Mengarahkan. Konselor harus bisa mengarahkan klien dalam proses konseling. Menyimpulkan sementara. Pembicaraan konselor dan klien maju secara bertahap menuju pembicaraan yang lebih jelas. Konfrontasi. Teknik ini digunakan konselor untuk menantang klien untuk melihat inkonsistensi perkataan dan bahasa tubuhnya. Diam. Teknik ini digunakan konselor untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk berpikir selama 5-10 detik. Memberikan nasihat. Jika klien meminta untuk dinasihati, maka konselor harus bisa mempertimbangkan ya atau tidaknya nasihat itu disampaikan. Merencanakan. Klien harus bisa merencanakan atau tidak apa yang ia harus lakukan ke depannya. Menyimpulkan. Setelah melakukan konseling, konselor harus bisa menyimpulkan proses konseling yang telah dilakukan. Komponen-komponen konseling individual. Yang pertama, layanan dasar konseling bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien dan mengembangkan keterampilan-keterampilan hidupnya. Yang kedua, layanan responsif bertujuan untuk membantu klien untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan pada saat ini. Yang ketiga, layanan perencanaan individual bertujuan untuk membantu klien untuk melakukan perencanaan yang akan dilakukan pada masa depan. Yang keempat, dukungan sistem, yaitu kegiatan pelayanan dan kegiatan manajemen dan infrastruktur seperti teknologi yang secara tidak langsung diberikan kepada klien. Pendekatan konseling individual. Yang pertama yaitu teori client-centered counseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Teori ini mempunyai konsep tentang aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Yang kedua yaitu
teori behavioristik yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini mempunyai konsep tentang mempelajari tingkah laku manusia akibat adanya rangsangan sehingga terjadinya perilaku yang reaktif. Yang ketiga yaitu teori rasional emotif behavior terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Teori ini mempunyai konsep tentang kognitif, tingkah laku, serta bertindak yang menitik beratkan berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Teori yang keempat yaitu teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini mempunyai konsep tentang proses-proses psikologi dengan cara psikologis. Menurut Sigmund Freud, manusia dipengaruhi oleh masa lalunya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana dengan NIM 1819-2003. Saya mendapatkan materi tentang konseling individu. Pengertian konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli. Tujuan individu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, yaitu supaya klien dapat mengubah penilaiannya ke arah yang lebih maju melalui pelaksanaan tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, yaitu tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Tahap pengantaran, yaitu menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif. 2. Tahap penjajakan, termasuk di dalamnya pertanyaan terbuka, konfrontasi, refleksi. 3. Tahap penafsiran, yaitu memberikan penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. 4. Tahap pembinaan, yaitu pemberian contoh, pemberian informasi, dan pemberian nasihat. 5. Tahap penilaian, di dalamnya penilaian segera atau LEISIK, penilaian jangka pendek atau LEIJAPEN, dan penilaian jangka panjang atau LEIJAPAN. Teknik konseling individu. Teknik umum merupakan teknik konseling yang digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Adapun teknik umum, 1. Perilaku attending, yaitu penampilan konselor yang menampakkan komponen perilaku nonverbal, bahasa, lisan, dan kontak mata. 2. Empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk tentang klien. 3. Refleksi adalah konselor menyampaikan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. 4. Eksplorasi adalah teknik yang menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. 5. Menangkap pesan utama, untuk menyatakan kembali esensi atau inti yang diungkapkan oleh klien dengan teliti mendengarkan pesan utama klien. 6. Pertanyaan terbuka, yaitu teknik untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan dan pengalaman serta pemikirannya digunakan dengan teknik pertanyaan terbuka.
7 pertanyaan tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab oleh klien. Dorongan minimal, suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikatakan klien dan memberikan dorongan singkat seperti oh, ya, terus, lalu, dan 9. Interpretasi, untuk mengulas pemikiran dan perilaku atau pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. 10. Arahkan, mengarahkan untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk melakukan sesuatu. 11. Menyebabkan sementara, pembicaraan antara konselor dan klien menuju secara bertahap ke arah pembicaraan. 12. Memimpin, teknik mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling. 13. Fokus, yaitu membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. 14. Konfrontasi, teknik menentang klien untuk melihat adanya konsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuh. 15. Menjernihkan, yaitu menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan meragukan. 16. Memudahkan, untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara. 17. Diam, konselor menunggu klien yang sedang berpikir sejenak. 18. Mengambil inisiatif, dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara. 19. Memberikan nasihat, jika klien meminta nasihat, konselor harus mempertimbangkan apakah pantas atau tidak. Pemberian informasi, dalam hal ini informasi yang diminta klien sama halnya dengan pemberian nasihat. 21. Merencanakan, teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana atau tindakan. 22. Menyimpulkan, bersama dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor dapat menyimpulkan hasil pembicaraan keseluruhan yang menyangkut tentang pemikiran perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling. Komponen konseling individual. Dalam layanan konseling individual, berperan dua pihak, seorang konselor dan seorang konseli. Satu, seorang konselor adalah ahli dalam bidang konseling yang memiliki wewenang dan mandat secara profesional untuk melaksanakan kegiatan konseling. Dua, konseli adalah seorang individu yang mengalami masalah dan setidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan. Tiga, konselor menyikapinya dengan penerapan asas kekinian dan prinsip konseli tidak pernah salah. Pendekatan konseling individual. 1. Pendekatan behavioral adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. 2. Pendekatan psikoanalisis, yaitu tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. 3. Pendekatan kognitif adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif serta keyakinan maladatif, didasarkan pada alasan teoritis bahwa cara manusia merasa dan berperilaku ditentukan oleh bagaimana mereka memandang. 4. Pendekatan humanistik, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya, yang asumsinya bahwa manusia adalah makhluk yang sadar, mandiri, perilaku aktif, yang dapat menentukan segalanya. Pendekatan ini berfokus pada suatu sikap yang menekankan pemahaman atas manusia. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian konseling individual, tujuan konseling individual, tahap-tahap konseling individual, teknik-teknik konseling individual, komponen konseling individual,
Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Mardiah dengan NIM 181520004. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai layanan konseling individual. Oke, langsung aja. Pertama, pengertian dari layanan konseling individual. Menurut Pak Itno, layanan konseling individual adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing atau konselor terhadap seorang konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli dalam interaksi langsung atau tatap muka. Sedangkan menurut Dewa Ketut Soekardi, layanan konseling individual merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara langsung atau tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami konseli. Nah, berdasarkan penjelasan dari dua pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konseling individual adalah layanan konseling antara konselor dan konseli yang dilakukan dengan berinteraksi langsung atau tatap muka guna untuk dapat membantu klien memahami permasalahan yang sedang dihadapinya dan mengarahkan klien dalam menyelesaikannya. Yang kedua, ada tujuan konseling individual. Nah, secara umum, tujuan konseling individual haruslah mencapai 1. Effective daily living, yaitu setelah selesainya proses konseling, konseli diharapkan mampu untuk menjalani hari-harinya dengan efektif, baik untuk dirinya sendiri, lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, atau kerja, ataupun lingkungan yang lebih luas lagi. Dan yang kedua ada relationship with other, yaitu konseli diharapkan mampu untuk memiliki hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dirinya sendiri, ataupun lingkungan yang lebih luas tadi. Lalu ada tujuan konseling menurut Pak Itno, itu ada 5. Pertama, fungsi pemahaman. Kedua, fungsi pengentasan. Ketiga, fungsi pengembangan. Keempat, fungsi pemeliharaan. Kelima, fungsi pencegahan dan advokasi. Di mana berdasarkan kelima fungsi tadi, maka diharapkan konseli untuk dapat memahami dirinya sendiri, permasalahan dihadapinya, dapat menuntaskan permasalahan yang sedang dihadapi, dapat mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya sendiri, serta melihara dirinya sendiri sehingga selalu berperilaku baik, tidak berperilaku buruk, dan mencegah kemungkinan munculnya perilaku buruk dalam diri konseli. Lalu ada tujuan menurut Gibson, Mitchell, dan Basile terdapat 9, yaitu pertama, tujuan perkembangan, tujuan pencegahan, tujuan peningkatan, tujuan perbaikan, tujuan penyelidikan, tujuan penguatan, tujuan kognitif, tujuan fungsiologis, dan tujuan psikologis. Kurang lebih, pembahasannya hampir sama dengan tujuan yang telah disebutkan oleh Pak Itno tadi. Namun dalam Gibson, Mitchell, dan Basile, mereka memasukkan lebih banyak lagi, sampai 9 ya. Selanjutnya adalah tahapan dalam konseling individual. Yang pertama ada tahap awal konseling, di mana nanti tahap awal ini dimulai sejak bertemunya konselor dengan konseli hingga berjalannya proses konseling, dan di mana nanti konseli akan diminta untuk mengidentifikasi secara singkat mengenai permasalahan yang dia miliki. Nah, yang pertama ada membangun hubungan konseling yang melibatkan klien yang mengalami masalah dengan cara berdiskusi dengan klien. Di sini ketika kita membangun hubungan konseling, maka kita harus mampu bersikap dengan baik, dan kita juga harus mampu bersikap ramah sehingga memunculkan keakraban antara diri konselor dan konseli, sehingga konseli pun akan merasa lebih nyaman untuk membuka dirinya dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu ada memperjelas dan mengidentifikasi masalah. Di sini konseli akan diminta untuk menceritakan secara singkat permasalahan yang sedang dia hadapi. Lalu ada membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah dan menegosiasikan kontrak. Nah,
di menegaskan kontrak ini bisa ada tempat, waktu yang nantinya akan disetujui oleh konselor dan konseli bersama selama melakukan proses konseling. Lalu ada tahap inti atau pertengahan konseling. Nah, di sini konselor akan mulai menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kebutuhan klien. Di sini konselor akan mulai meminta klien untuk membahas lebih lanjut, lebih dalam mengenai permasalahan klien, dan mereka pun akan membahas secara bersama-sama. Nah, dalam pembahasan ini juga konselor harus mampu menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Nah, dan konselor juga harus mampu untuk menjaga proses konseling agar berjalan tetap sesuai dengan kontrak yang sudah mereka sepakati di awal. Setelah selesai dari tahap inti konseling, maka kita pun akan masuki tahap akhir konseling, di mana konselor bersama klien akan membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Dan konselor juga akan menyusun rencana tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh klien berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dari proses konseling sebelumnya. Jadi ketika tadi di proses inti selesai membahas permasalahan dan menentukan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan konseling dalam menyelesaikan permasalahannya, maka di tahap akhir ini konselor akan menyusun rencana tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh konseling agar permasalahan ini bisa berhasil untuk diselesaikan. Lalu setelah itu konselor akan mengevaluasi jalannya proses konseling dan hasil konseling. Di sini konselor akan mengevaluasi jalannya proses konseling dimulai dari tahap awal hingga nanti tahap akhir, dimulai dari cara berbicara konseli, perilaku konseli, gerak-gerik konseli, dan lain sebagainya. Dan akhirnya konselor pun akan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya dengan konseli. Nah, di pertemuan berikutnya ini mereka akan sama-sama seperti membuat kontrak di awal tadi. Selanjutnya yang keempat adalah teknik-teknik dalam konseling individual. Yang pertama adalah perilaku attending, yaitu penampilan konselor yang menampilkan baik itu gerakan verbal atau non-verbal, cara berbicara, bahasa, dan kontak mata. Nah, disinilah nantinya teknik yang dibutuhkan untuk membangun hubungan antara konselor dan konseli. Lalu yang kedua ada empati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Ini dapat membantu konselor untuk lebih memahami permasalahan klien sehingga nanti memudahkan proses konseling. Dan yang ketiga ada refleksi perasaan, yaitu memantulkan kembali, mengembalikan kepada klien tentang perasaan atau pikiran yang dimiliki klien. Lalu yang keempat ada eksplorasi, yaitu teknik untuk menggali perasaan, yaitu nanti ketika kita ingin menggali perasaan lebih dalam, sebenarnya apa yang dirasakan oleh klien. Lalu yang selanjutnya ada menangkap pesan utama, yaitu teknik untuk menyatakan kembali apa yang telah disampaikan oleh klien ataupun inti dari penyampaian yang telah disampaikan oleh klien. Nah, lalu ada yang keenam ada pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang dikeluarkan oleh konselor untuk memancing klien agar mau membicarakan lebih lanjut permasalahannya. Lalu ada pertanyaan tertutup, pertanyaan yang sering dimulai nantinya oleh konselor agar biasanya jawaban dari konseli adalah ya atau tidak. Seperti contoh misalnya, apa kamu tidak suka jika dia seperti ini? Ya, saya tidak suka, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada dorongan minimal, yaitu dorongan yang dikeluarkan oleh konselor agar konseli mampu melanjutkan pembicaraannya seperti ya, lalu, terus, lanjut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada interpretasi, yaitu suatu teknik untuk mengulas kembali pemikiran klien, perasaan klien, cara berbicara klien dengan merujuk pada teori-teori yang sudah ada. Jadi konselor tidak boleh mengeluarkan pandangan subjektifnya. Lalu ada mengarahkan, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu selanjutnya ada teknik penyimpulkan sementara, yaitu pembicaraan konselor nantinya akan menyimpulkan permasalahan klien dan klien pun akan diberikan kesempatan untuk
mengoreksi ataupun menyetujui apa yang telah disimpulkan oleh konselor. Dan selanjutnya ada teknik memimpin dan fokus, di mana nanti konselor harus bisa memimpin pembicaraan dan memfokuskan kembali pembicaraan ketika konseling sudah mulai berjalan melenceng, tidak fokus. Lalu selanjutnya ada konfrontasi, yaitu teknik untuk menentang klien apabila kita melihat adanya pertentangan antara perkataan klien dan tindakannya. Lalu selanjutnya ada menjernihkan dan memudahkan, di mana kita akan menjernihkan kembali ucapan-ucapan klien yang menurut kita memiliki arti yang samar-samar atau ambigu atau tidak jelas. Lalu ada memudahkan, itu untuk memudahkan komunikasi agar nanti klien itu mampu dengan mudah menceritakan kembali permasalahannya. Menurut saya ini termasuk dari cara membangun hubungan konseling sehingga munculnya keakraban, dan dari kapan itu akan munculkan kemudahan. Lalu ada diam sebagai suatu teknik, dimana nanti konselor akan diam sebentar ketika konseli sedang berpikir di tengah-tengah ceritanya. Lalu selanjutnya ada mengambil inisiatif dan pemberian informasi. Dalam hal ini, informasi yang diminta oleh klien, maka konselor pun harus memberikannya. Di sini bentuknya bukan memberikan nasihat, tapi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien. Seperti misalnya, klien sedang bingung menentukan jurusan perkuliahannya, maka kita pun harus memberikan informasi mengenai jurusan-jurusan perkuliahan yang ada yang menurutnya apa yang paling pas dengan dirinya. Lalu selanjutnya ada teknik merencanakan. Nah, ini ada di akhir sesi konseling, di mana nanti konselor akan merencanakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh klien, dan ada teknik menyimpulkan atau mengevaluasi. Ini juga ada di akhir sesi konseling, di mana nanti konselor akan mengevaluasi dan menyimpulkan keseluruhan proses konseling yang telah berlangsung. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam konseling individual. Yang pertama ada konselor, yaitu orang yang membimbing dalam proses konseling. Dan ada kedua konseli, yaitu orang yang dibimbing dalam proses konseling. Nah, yang ketiga ada permasalahan atau pembahasan, yaitu topik yang nantinya akan kita bahas dalam proses konseling itu. Tanpa ada ketiga komponen ini, maka proses konseling tidak dapat berlangsung. Dan yang terakhir adalah pendekatan-pendekatan dalam proses konseling. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Ini adalah suatu teknik yang biasanya difokuskan untuk gangguan-gangguan psikis. Lalu selanjutnya adalah pendekatan behavioral, yaitu pendekatan yang difokuskan kepada memperbaiki perilaku atau tindakan klien yang menurut kita itu tidak baik. Nah, terus ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini terfokus pada potensi dalam diri klien, sehingga nanti kalian akan memilih secara aktif dan menentukan secara sengaja hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Dan yang keempat ada pendekatan client center, yaitu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog dengan konseli agar tercapai gambaran yang serasi antara diri konseli dan apa yang dia inginkan, sehingga menjadikan ideal. Nah, ini akan difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan dan memutuskan cara-cara untuk menghadapi kenyataan dengan lebih siap atau penuh. Lalu selanjutnya adalah pendekatan gestalt, yaitu membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mampu berdiri sendiri ataupun menjadi dirinya sendiri. Lalu ada pendekatan realitas, yaitu suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku yang ada sekarang. Lalu yang terakhir ada rasional emotif terapi, yaitu terapi yang bersifat komprehensif yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, ataupun perilaku. Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai layanan konseling individual dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video ini. Saya Syifa Mardia, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Imalatul Khairat, MPD selaku dosen mata kuliah mikrokonseling. Nama saya Indah Rahmania, NIM 1815-2005. Mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang konseling individual. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling individual. Konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam pengentasan masalah klien. Konseling individual merupakan proses tatap muka antara konselor dengan konseli dan berupaya memberikan bantuan dalam mengembangkan pribadi klien serta dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam konseling individual, selanjutnya ada tujuan konseling individual itu sendiri. Yang pertama ada effective daily living, yaitu konseli harus mampu menjalani kehidupannya secara efektif, berdaya guna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, relationship with others, yaitu konseli harus mampu menjalin hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, setelah tujuan, maka ada tahapan-tahapan dalam konseling individual. Yang pertama, tahapan awal. Dalam tahap awal ini terjadi ketika konseli atau klien bertemu dengan seorang konselor sampai berjalannya proses konseling dan menemukan permasalahan klien. Proses konseling pada tahap awal ini, yang pertama, membangun hubungan klien dengan konselor. Memperjelas dan mengidentifikasi masalah, membuat penjajakan alternatif, dan menegosiasi kontrak, membuat perjanjian antara seorang konselor dengan konseli. Ini tahapan pertengahan. Yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama, menjelajahi, mengeksplor, serta kepedulian klien. Yang kedua, membangun hubungan agar tetap terpelihara. Proses konseling agar berjalan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pada tahapan terakhir yaitu tahap akhir. Yang pertama, konselor dan konseli membuat kesimpulan dari proses konseling. Kedua, menyusun rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, mengevaluasi proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli. Dan yang keempat, membuat perjanjian pertemuan untuk selanjutnya. Dalam konseling individual, setelah tahapan-tahapan, adanya teknik-teknik dalam konseling individual. Yang pertama, ada teknik perilaku attending, yaitu penampilan konselor yang menampilkan komponen-komponen nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Yang kedua, ada teknik empati, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasa oleh klien. 3. Teknik refleksi, yaitu memantulkan kembali kepada klien pikiran, perasaan, dan pengalaman klien. Keempat, teknik eksplorasi, yaitu untuk menggali perasaan. Yang kelima, teknik menangkap pesan utama, yaitu menyatakan inti yang disampaikan oleh klien. Yang keenam, teknik pertanyaan terbuka, yaitu untuk memancing klien agar mau berbicara. Yang ketujuh, pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang sering dimulai dengan kata adakah, apakah, dan dijawab dengan ya atau tidak oleh klien. Dorongan minimal. Yang kedelapan ada dorongan minimal, yaitu dorongan yang singkat yang disampaikan kepada klien seperti kata ya, terus, lalu, dan seterusnya. Yang kesembilan ada teknik interpretasi, yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, atau pengalaman klien. Ke-10 ada teknik mengarahkan, yaitu teknik untuk mengajak klien melakukan sesuatu. Yang ke-11,
teknik menyimpulkan sementara, yaitu pembicaraan antara konselor dan konseli maju bertahap, maka konselor dan konseli menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan. Yang ke-12 ada teknik memimpin, yaitu untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. 13 ada teknik fokus, yaitu untuk memusatkan perhatian konseling pada pokok permasalahan. Yang ke-14 ada teknik konfrontasi, yaitu untuk menantang klien untuk melihat adanya inkonfrontasi antara perkataan dengan bahasa tubuh. Yang ke-15 ada teknik menjernihkan, yaitu menjernihkan ucapan klien yang samar-samar. Ke-16 ada teknik memudahkan, yaitu untuk membuka komunikasi dengan klien agar mudah berbicara. Selanjutnya yang ke-17 ada teknik diam, yaitu konselor menunggu klien berpikir antara 5-10 detik. Selanjutnya ke-18 mengambil inisiatif, yaitu jika klien meminta nasihat, maka konselor harus mempertimbangkannya pantaskah atau tidak. 19 teknik pemberian informasi, yaitu dalam hal ini informasi yang diminta oleh klien sama halnya dengan memberikan nasihat. Selanjutnya yang ke-20 teknik merencanakan, yaitu pada akhir sesi konseling maka konselor harus membantu konseli untuk merencanakan atau melakukan tindakan selanjutnya. Yang terakhir teknik menyimpulkan, yaitu dengan berakhirnya proses konseling, maka konselor harus menyimpulkan proses konseling secara keseluruhan. Setelah teknik-teknik konseling individual, selanjutnya ada komponen-komponen konseling individual. Yang pertama, adanya konselor. Konselor adalah tenaga profesional yang memberikan layanan di bidang konseling. Yang kedua, adanya klien. Klien adalah seseorang yang memiliki masalah dan masalah tersebut ingin disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, ada permasalahan, yaitu suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan suatu situasi yang membingungkan. Setelah dari komponen-komponen konseling individual, selanjutnya yang terakhir adanya pendekatan-pendekatan dalam konseling individual. Yang pertama ada pendekatan psikoanalisis, yaitu suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang kedua, pendekatan behavioral, diartikan sebagai tindakan untuk mengubah tingkah laku. Ketiga, ada pendekatan humanistik, yaitu terfokus pada potensi individu dan menentukan dengan sengaja hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang keempat ada pendekatan gestalt, yaitu membantu klien untuk menjadi pribadi yang merdeka dan berdiri sendiri. Yang kelima ada teknik pendekatan realitas, yaitu suatu sistem yang memfokuskan pada tingkah laku sekarang. Yang keenam ada pendekatan silent center, yaitu metode perawatan yang dilakukan dengan cara berdialog dengan konseli. Dan yang terakhir adalah pendekatan rasional emotif terapi, yaitu terapi yang sangat komprehensif yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan materi tentang konseling individual. Dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, masih banyaknya kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.